Kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian anime-anime isekai fantasi di tahun 2021 ini. Yang jelas anime-anime ini bagus banget buat ngajarin kalian tentang kehidupan di dunia lain dengan ceritanya yang keren. Cocok banget buat kalian yang suka ngayal ke isekai. Tapi sebelum itu, gua mau ngingetin ke kalian buat ngasih nilai video gua dengan like dan beri tanggapan tentang video ini. Ya minimal kalian ninggalin jejak di kolom komentar setelah kalian nonton videonya. Kalau kalian suka dengan video-video gua, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan waktu gua upload video lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada Slime Tattoe City dan bla 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 bla. Polanya panjang gitu. Yang artinya gimana ya? Kira-kira gini. Dengan membunuh slime selama 300 tahun, aku mendapatkan level maksimal. Kira-kira gitu artinya. Jadi, untuk mencapai level maksimal, nggak perlu ngalahin Raja Iblis atau Raja Naga. Cukup ngalahin slime dengan tekun. Dan usahakan slime yang dikalahkan sekelas Rimuru. Auto max level. Gawat. Jadi, ada lagi anime yang berkaitan dengan slime, dimana si MC bisa sampai level maksimal hanya dengan berburu slime. Oke, ceritanya gini. Seorang pekerja kantoran bernama Azusa menjalani kehidupannya dengan tekanan dan stres berat. Dan hidupnya pun berakhir karena kebanyakan bekerja. Namun dia mendapati dirinya berinkarnasi ke dunia lain sebagai penyihir abadi dengan tubuh 17 tahun. Berdasarkan pengalaman dari kehidupan sebelumnya yang pahit, dia pun berjanji untuk menjalani kehidupan yang baru tanpa stres dan senyaman mungkin. Untuk mencari nafkah, dia pun hanya berburu target termudah, yaitu slime. Tapi setelah berabad-abad berburu slime, dia berakhir dengan kekuatan yang gila, super overpower gitu. Gawat. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah seperti kata pepatah, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Contohnya si MC ini, dengan santai dan tekun, dia berhasil jadi overpower. Wah, gawat. Selanjutnya ada Chat Kuhoshi no Slow Life. Kita yang bosan menjalani kehidupan ini berharap bisa pergi ke isekai dengan petualangan harem yang overpower. Gitu kan? Pokoknya itu adalah harapan para wibu. Gawat. Kayaknya kita yang bosan menjalani kehidupan, si MC di anime ini juga gitu. Dimana ia juga bosan dalam menjalani kehidupannya. Tapi bedanya, tiba-tiba dia pindah ke dunia lain. Nggak kayak kita. Jadi ceritanya gini. Si MC bernama Reiji yang bosan dalam menjalani kehidupannya. Tiba-tiba dia mendapati dirinya telah berada di dunia lain dan memperoleh keterampilan membuat obat-obatan. Hal itu membuatnya sedikit kecewa karena dia tidak mendapat kemampuan bertarung. Tapi keterampilannya itu sangat berguna untuk membuat obat-obatan. Sehingga dia memutuskan
untuk membuka toko obat di sebuah kota kecil. Dan hal itu dengan cepat membuatnya populer, hingga banyak didatangi oleh pelanggan-pelanggan langka. Akhirnya dia pun bisa menjalani kehidupan santainya dengan nyaman. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah apapun keterampilan yang kita miliki pasti akan berguna jika digunakan dengan tepat. Jadi jangan iri pada kemampuan orang lain, tapi kembangkanlah kemampuan yang kalian miliki. Bener kan? Selanjutnya ada Make You Black Company. Oke. Biasanya yang terkirim ke dunia lain adalah orang-orang yang bermasalah dengan dunia ini. Tapi bagaimana kalau yang terkirim ke dunia lain adalah seorang pemilik apartemen mewah dan biasa hidup mewah? Yang tentunya di dunia yang baru itu, dia harus bekerja keras untuk hidup. Pasti susah. Jadi ceritanya gini. Kinji, si MC. Dia ini adalah pemilik apartemen mewah yang bisa mengelolanya dengan baik, sehingga dia bisa mendapatkan pendapatan tetap yang besar. Hal itu tentu saja bisa membuatnya hidup dengan mewah. Dia pun selalu memandang rendah orang lain dan senang melihat orang lain kesulitan dari atas apartemennya yang tinggi. Belum selesai tertawa dengan kehidupan gemilangnya, dia malah terlempar ke dunia lain. Lalu dia pun harus bekerja keras di pertambangan untuk bisa tetap hidup. Susah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah jangan pernah memandang rendah orang lain, apalagi saat kalian berada dalam kehidupan yang mewah. Karena bisa aja kalian terlempar ke dunia lain sebagai orang rendahan. Gitu kan? Selanjutnya ada Isekai Mao Toshokan Shoujo no Dore Majutsu. Nah ini nih season kedua yang kita tunggu-tunggu dari anime ini, yang mana si MC pindah ke dunia lain sebagai Raja Iblis dan punya kekuatan gak ngotak. Belum lagi dia dapat 2 cewek cakep sebagai budaknya. Pokoknya emang sempurna, gitu kan? Nah, season keduanya ini bakal rilis di musim semi 2021 ini. Jadi anime ini akan melanjutkan cerita dari season satunya, yang mana si MC yang kerjaannya main game sampai karakternya jadi Raja Iblis. Dia dipanggil ke dunia lain oleh 2 orang gadis. Namun ketika hendak melakukan sihir perbudakan pada si MC, sihir itu malah berbalik dan membuat kedua cewek itu jadi budaknya si MC. Di season satunya kemarin, kita tahu kalau si MC ini berhasil menjinakkan Raja Iblis dari dunia itu. Lalu petualangannya akan berlanjut di season keduanya ini. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah tidak ada yang sia-sia di dunia. Meskipun kalian cuma main game sampai karakter kalian sekuat Raja Iblis, itu tidaklah sia-sia. Sebab bisa aja kekuatan itu terbawa waktu kalian isekai. Gawat. Memang bukan ngayal, kan? Selanjutnya ada Dragon Yewokao. Naga itu identik dengan kata-kata menakutkan, mengerikan, dan kejam. Tapi tidak dengan naga yang satu ini. Karena bukannya menakutkan, naga ini malah penakut. Kira-kira begitulah cerita dari anime ini.
di mana ada seekor naga yang penakut. Jadi ceritanya gini. Ternyata di keluarga naga ada yang namanya standar mengerikan yang ditetapkan untuk para naga. Dan naga yang tidak bisa memenuhi standar itu diusir keluar dari keluarganya. Makanya di anime-anime biasanya naga itu menakutkan. Ternyata mereka juga dites ya. Gawat. Nah, di sini menceritakan tentang naga yang gagal dalam memenuhi standarnya itu. Dan dia akhirnya terusir dari keluarganya. Karena bukannya menakutkan, dia ini malah penakut. Memang gawat. Dia pun memulai perjalanan untuk menemukan rumah baru yang nyaman untuknya. Namun perjalanan itu amatlah sulit. Karena ternyata daging naga dapat memberikan kekuatan besar bagi mereka yang memakannya. Hal itu membuatnya jadi incaran makhluk lain. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari anime ini adalah jadi penakut itu memanglah susah. Tapi percayalah, setiap orang punya ketakutannya masing-masing. Hanya saja, kita harus berusaha menutupi kekurangan dan ketakutan itu. Nah, begitulah rekomendasi anime dari gua kali ini. Kalau kalian mau menanggapi dan memberi saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat share video ini supaya teman-teman kalian bisa jadi wibu juga. Terima kasih karena sudah nonton dan sayonara.